Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout kedua materi konsep penilaian. Soal nomor 1, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan titik-titik. Pertama kita eliminasi yang B. Prinsip penilaian ada adil, objektif, sistematis, terpadu, terbuka, dan akuntabel. Selanjutnya kita eliminasi yang D, hasil penilaian. Jawaban yang tepat adalah yang C, fungsi penilaian. Fungsi penilaian yang pertama adalah menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik. Yang keempat adalah sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Untuk lebih mudah menghafalkan, kita singkat menjadi gambar Eva menemukan role. Adapun tujuan penilaian yang pertama adalah mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan. Yang keempat adalah memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Soal nomor 2, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan titik-titik. Kita eliminasi A dan D. Kalau fungsi penilaian, gambar Eva menemukan role. Di sini diambil dari kata mengetahui, jadi jawabannya yang tepat adalah tujuan penilaian. Soal nomor 3, di bawah ini merupakan fungsi penilaian kecuali yang ditanyakan adalah fungsi penilaian. Kita ingat kembali fungsi penilaian itu adalah gambar Eva menemukan role. Menemukan ada, lalu Eva ada, lalu gambar juga ada. Kontrol juga ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Karena ini merupakan tujuan penilaian, yaitu mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Soal nomor 4. Pendekatan tes yang berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan patokan telah ditetapkan sebelum hasil tes itu sendiri diperoleh dan bahkan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan. Patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan batas kelulusan itu telah ditetapkan dinamakan titik-titik. Kata kuncinya di sini adalah patokan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, penilaian acuan patokan. Kata kuncinya adalah patokan atau kriteria. Soal nomor 5. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah titik-titik. Kata kuncinya adalah kata norma. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, penilaian acuan norma. Kata kuncinya adalah norma, kadang juga kelompok atau kelas. Soal nomor 6, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan titik-titik. Kata kuncinya adalah kriteria, lalu menyebutkan KKM. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C, penilaian acuan patokan. Jadi kata kuncinya adalah patokan atau kriteria. Soal nomor 7. Penilaian acuan kriteria bertujuan untuk titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang B, menentukan apakah tujuan instruksional yang dirancang telah dikuasai oleh anak-anak didik. Pembahasan. Penilaian acuan kriteria mengharuskan setiap peserta didik menguasai kriteria yang sudah ditentukan. Setelah yang bersangkutan menguasainya, ia boleh pindah pada bagian lanjutannya dan berupaya untuk menguasai kriteria pada lanjutan tersebut dan seterusnya. Soal nomor 8. Peserta ujian yang telah lulus dalam penilaian acuan kriteria adalah titik-titik. Bagi yang belum lulus harus diberikan remedial, kalau yang sudah lulus harus perlu diberi pengayaan. Soal nomor 9. Pada penilaian acuan kriteria, peserta ujian yang tingkat penguasaannya 50% sebaiknya diberi titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang B, waktu untuk meningkatkan penguasaannya. Pembahasan. Karena acuan kriteria, keberhasilan seseorang ditentukan oleh tercapainya kriteria yang sudah ditentukan. Selama kriteria belum dicapai, peserta harus mempelajarinya kembali. Soal nomor 10. Penilaian acuan patokan menentukan keberhasilan siswa berdasarkan titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang B, kriteria yang telah ditetapkan.
Soal nomor 11, penilaian dengan cara membandingkan nilai seorang siswa dengan nilai kelompoknya, dan dalam hal ini prestasi seluruh siswa dalam kelas atau kelompok dipakai sebagai dasar penilaian. Tujuannya untuk mengetahui posisi kemampuan seseorang dibandingkan dengan temannya di kelas tersebut merupakan titik-titik. Kata kuncinya adalah kelompok dan kelas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, penilaian acuan norma. Kata kuncinya adalah norma atau kelompok. Contoh acuan norma dalam menentukan nilai siswa. Dalam satu kelas, peserta ujian terdiri dari 9 orang dengan skor mentah, yaitu 50, 45 ada 2 orang, 40 ada 3 orang, 35 ada 2, dan 30 ada 1 orang. Jika menggunakan pendekatan penilaian acuan normal atau PAN, maka peserta tes yang mendapat skor tertinggi 50 akan mendapatkan nilai tertinggi, misalnya 10. Sedangkan mereka yang mendapat skor di bawahnya akan mendapatkan nilai secara proporsional, yaitu 9 ada 2, 8-nya ada 3, dan 7-nya ada 2, dan 6-nya ada 1. Penentuan nilai dengan skor di atas dapat juga dihitung terlebih dahulu persentase jawaban benar. Kemudian yang memperoleh persentase tertinggi diberikan nilai tertinggi. Soal nomor 12. Keuntungan menggunakan penilaian acuan normal atau PAN adalah titik-titik. Kita ingat kata kunci penilaian acuan normal adalah kelas atau kelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, dapat mengetahui prestasi kelompok. Itu saja yang bisa dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.